Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi dengan Miss Metri di pelajaran komputer. Hari ini kita akan masuk ke materi baru yang teman-teman dapatkan di kelas 6 semester 2. Materinya adalah Microsoft Visual Basic. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar program itu dan belajar program itu waktu kelas 5 semester 2. Namun, proyek yang diharapkan dari kelas 6 saat ini berbeda dengan proyek yang nanti teman-teman lakukan di kelas 5. Di semester 2 ini, di kelas 6, proyek yang harus teman-teman selesaikan adalah membuat presentasi sederhana menggunakan program Visual Basic. Visual Basic kalau dilihat kembali adalah salah satu program yang menggunakan coding atau bahasa pemrograman. Jadi presentasi yang teman-teman akan buat itu semuanya menggunakan coding atau perintah pemrograman. Perintahnya seperti apa nanti akan dibahas one by one, nanti juga akan dikirimkan teorinya ke teman-teman. Jadi sekarang kita simak dulu ya materinya. Pertama, silakan dibuka dulu program Visual Basic. Kita pakai versi 6.0. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan dari Visual Basic atau program yang akan kita gunakan. Kita pakai standar Excel dulu saja, langsung pilih open. Oke, ini saya mau menjelaskan beberapa hal. Yang pertama di bagian atas ini, file edit sampai menu help ini adalah menu bar. Nah, di bagian bawah ini adalah tools yang bisa teman-teman gunakan. Tools yang lain ada di sebelah kiri di sini. Lalu, dua hal ini adalah lembar kerja kita. Yang pertama lembar kerja form. Nah, di sini adalah desain yang bisa kita otak-atik nih untuk buat slide presentasinya. Background bisa di sini, mengubah jenis huruf, ukuran dan tulisannya juga bisa di sini. Lalu di layar project ini adalah untuk menuliskan perintah pemrograman. Kalau teman-teman ingat, jika ingin menuliskan perintah pemrograman, caranya ya tinggal double klik di menu form seperti ini. Nah, gitu ya. Lalu di sebelah kanan, kalau teman-teman lihat, ini adalah project 1. Namanya itu adalah project kita masih project 1. Kalau nanti teman-teman tahu lagi, dia akan berubah menjadi project 2. Nah, form di sini itu ibaratnya kalau dalam PowerPoint namanya adalah slide. Kalau di Visual Basic namanya adalah form. Nah, di sini masih form 1, berarti sama saja dengan masih form 1. Nah, form ini bisa kita tambahkan layarnya seperti presentasi di PowerPoint, bisa menambah jadi form 2, form 3, dan seterusnya. Ya. Nah, di bagian bawah ada bar properties. Di bar properties ini seperti anak-anak menu atau submenu seperti di menu home, ada submenunya copy, paste, dan sebagainya. Di properties di sini juga sama. Ini adalah properties Visual Basic atau properties form, karena kita lagi klik formnya. Nanti kalau aku klik di sini salah label, namanya akan berubah menjadi properties label, gitu ya. Kita akan lanjutkan bagaimana caranya bekerja di Visual Basic. Sekarang kita akan mulai proyek kita di program Visual Basic. Jadi kalau ingin membesarkan form, teman-teman tinggal klik tanda maximize aja, membesarkan proyek juga seperti itu. Ini aku besar ya. Nah, untuk tools yang kita gunakan ini tidak semua, teman-teman hanya akan menggunakan beberapa tools saja. Yang pertama tools label di sini, lalu ada text box, lalu comment button, selanjutnya ada timer, terakhir ada image, dan nanti satu lagi namanya adalah komponen data. Nah, ini ada caranya sendiri untuk menghapuskan komponen data, tapi untuk di video saat ini, Miss Metri hanya akan menjelaskan cara mengubah form, menambahkan label, membuat jam dan tanggal digital, serta menginsert gambar saja. Untuk yang lainnya akan dijelaskan di video selanjutnya, gitu ya. Nah, form ini adalah desain kita. Desain kita mau seperti apa nanti slide presentasinya kita, atau presentasi kita mau seperti apa nanti desainnya. Form ini bisa kita ubah warna backgroundnya, jadi tidak harus abu-abu ya. Cara mengubahnya ada di properties di sebelah kanan. Teman-teman harus paham
menggunakan beberapa hal. Kalau properti ini juga nggak semuanya ya teman-teman ya digunakan, hanya beberapa saja. Nah, untuk mengubah background color dari form, berarti kita pilih propertiesnya harus make sure properties form 1 gitu ya. Jadi kita mau mengedit formnya gitu. Jadi back color di sini klik tanda panahnya. Kalau teman-teman mau warna monokrom silahkan pilih sistem. Tapi kalau teman-teman mau warna yang lain silahkan pilih palette. Nah, warna yang di palette ini nggak terlalu banyak. Jadi teman-teman silahkan pilih saja salah satu yang teman-teman suka. Misalnya hijau ya. Selanjutnya aku mau bikin judul dari presentasiku apa. Nah, kita menggunakan label atau icon A di sini. Kita bikin dulu kotak rancangannya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini biasanya adalah label 1. Lihat deh, propertiesnya berubah menjadi properties label 1. Jadi, kalau teman-teman mau mengedit lagi warna background, you have to make sure you click in form. Klik formnya, gitu ya, biar berubah menjadi properties form. Kalau teman-teman ingin mengubah label, berarti you have to click label 1 atau label-label selanjutnya nanti, gitu ya. Nah, untuk mengubah tulisan label 1 ini menjadi judul dari presentasi kita, teman-teman, you have to go to properties again. Nah, bagaimana cara menggantinya? Dia ada di caption. Caption label 1 di sini diganti. Ingat, caption, bukan name ya. Caption. Misalnya, aku mau bikin presentasi judulnya tentang buah. Lalu, bisa nggak sih kalau diganti jenis huruf dan teman-temannya? Bisa. Di sini ada font. Nah, font di sini untuk mengganti jenis hurufnya, klik titik-titiknya ya. Titik 3 ini dikliknya ini. Tunggu sebentar, pilih jenis huruf yang teman-teman suka. Harus bagus juga ya hurufnya ya. Ukurannya karena ini judul, jadi dia yang paling di highlight. Jadi ukurannya besar nggak apa-apa. Nah, lalu untuk warna tulisannya kita ke for color. For color juga warnanya juga terbatas ya, sistem dan palette. Jadi teman-teman silahkan aja, misalnya aku pilih warna yellow. Nah, ini background labelnya juga teman-teman ganti juga, back color juga gitu ya. Nah, teman-teman mau warnanya sama dengan warna form boleh, atau mau warnanya beda, misalnya warna biru gitu ya, boleh juga. Nah, untuk memindahkan tulisannya ke tengah, alignment. Ini sama sih perintahnya seperti Microsoft Word untuk alignment. Enter. Seperti ini. Kalau teman-teman merasa ya labelnya terlalu besar ukurannya, kecilkan saja, klik. Terus ini kotak-kotak ini. Ingat ya, cara membesar kecilkan gambar tidak boleh dari tengah. Nah, bagaimana kalau aku ingin memindahkan? Silahkan memindahkan saja seperti biasa, tinggal diklik di drag. Oke. Sekarang kita akan buat jam dan tanggal digital. Langkah pertama adalah silakan klik label. Lalu buat kotak rancangan untuk tampilan di jam digital nanti mau seperti apa. Di sini karena Miss Febri sudah pakai label 1 untuk judul, maka untuk jam digital kita akan menggunakan label 2. Selanjutnya teman-teman klik timer. Kalau sudah di bagian properties timer, teman-teman silakan ubah intervalnya. Interval dari 0 ubah menjadi 1. Nah, kalau sudah, kita akan mulai menuliskan codingnya. Gimana menuliskan coding? Menuliskan codingnya adalah di icon jamnya atau di icon timernya. Caranya double klik atau klik 2 kali cepat. Lalu silakan tuliskan perintah programnya di antara tulisan private sub dan end sub. Jadi nggak boleh di atas private sub, tidak boleh di sini, atau di bawahnya end sub tidak boleh. Jadi ada di tengah-tengah karena private sub ini menandakan codingnya baru dimulai dan end sub ini codingnya diselesaikan, gitu ya. Perintahnya adalah tulis silakan label berapa, huruf besar kecil tidak bermasalah, tapi yang bermasalah adalah jika kurang huruf, salah penulisan atau salah tanda baca. Jadi harus hati-hati gitu ya. Aku pakai
ini aja deh, caps lock aja biar beda ya. Label 2, tadi kan kita di label 2 ya. Lalu pilih caption sama dengan time gitu. Nah, tadi walaupun aku klik captionnya ini huruf besar semua, dia akan berganti sendiri. Jadi nggak masalah huruf kecil semua atau huruf besar semua, itu tidak masalah. Nah, kalau teman-teman ingin melihat kodenya ini jalannya benar nggak sih? Perintahku berhasil atau tidak sih? Silakan klik segitiga biru yang ini, tombol start ya. Klik. Nah, ini kita perbesar. Nah, di sini kalau teman-teman lihat sudah jalan ya jamnya Miss Mentri ya, berarti berhasil. Alhamdulillah. Selanjutnya kita X aja. Nah, kalau kotak birunya ini masih aktif, silakan diklik N. Karena kalau teman-teman mau balik lagi ke formnya, ini dia harus N dulu, harus selesai dulu. Nah, kalau tampilannya seperti ini, teman-teman mau melanjutkan desain lagi, berarti silakan double klik di form sini nih, sebelah kanan, double klik, klik. Ini kita berbesar lagi aja. Nah, ini bisa teman-teman ubah lagi loh, jenis hurufnya, warna tulisannya. Yuk kita ubah ya ke properties label ya. Aku mau ubah nih, ya, tampilannya rapi atau enggak. Di start. Nah, kalau sudah seperti ini, itu sudah rapi ya. Selanjutnya kita add. Sekarang kita mau membuat tanggal digitalnya. Langkah pertamanya, ambil label lagi. Bisa nggak kalau di copy dari label 2? Bisa, tapi mendingan bikin label baru aja ya, biar nggak bingung. Nah, label 3. Karena apa? Label 2 sudah kita pakai, sekarang kita membuat label 3. Perintahnya apa? Sama tempatnya tinggal klik double klik di timer aja, sama ini. Sekarang yang kita harus ketik adalah label 3 dot caption sama dengan date. Bahasa Inggrisnya tanggal, date kan, tinggal kita start aja deh. Tuh benar, 16 Januari 2021. Kalau sudah, kita balik lagi ke form, double klik di formnya, di maximize, kita bagusin lagi deh. Sudah rapi belum? Ya, alhamdulillah udah rapi. Begitu. Selanjutnya kita akan belajar menambahkan gambar. Untuk menambahkan gambar, teman-teman harus kita klik tools image di sini. Kita buat dulu kotak rancangannya. Lalu, nah untuk mengambil gambar, ini ada di picture. Tapi sebelum itu, you have to make sure, kita ke properties image ya. Make sure pertama di properties image. Make sure yang kedua, di bagian properties image, go to stretch. Nah, stretch ini kita ubah menjadi true. Kenapa? Karena biar gambar kita ukurannya sesuai dengan kotak rancangan kita gitu ya. Jadi stretchnya diubah menjadi true. Lalu kita ke bagian picture, silakan diambil deh gambarnya di mana simpennya. Jadi sebelum ini. Nah, ini bisa diperbesar, bisa dong. Kita sekarang akan buat form 2. Jadi kalau form 1 ini hanyalah tampilan awalnya saja, form 2 kita sudah masuk ke pembahasan gitu ya. Nah, cara membuat form atau menambahkan form, teman-teman klik icon tanda panah yang ini, yang kedua ini, tanda panah kedua ini kan tanda panah 2, add form, klik form. Nah, di sini form langsung pilih open aja. Nah, teman-teman lihat ya, sudah ada form 1, form 2 gitu ya. Kita balik ke form 1 dulu ya. Kalau teman-teman ingin bagaimana cara membuat tombol hyperlink di Visual Basic, pertama kita aktifkan dulu form 1, lalu kita pilih tools comment button yang gambar kotak persegi panjang aja. Teman-teman tentukan mau di mana tombolnya. Nah, di sini ada comment 1. Ganti dulu tulisan comment 1 menjadi perintahnya. Di mana? Di caption. Sama kayak tadi mengganti perintah label ya untuk judul. Di caption. Misalnya aku tulis di sini adalah go to next. Nah, untuk comment button dia hanya bisa berganti jenis huruf saja. For colornya dia nggak ada, tuh kalau di bawah pun nggak ada ya, karena dia cuma bisa ganti jenis hurufnya aja. Oke, aku pilih huruf yang ini aja deh.
ukurannya boleh teman-teman ganti, boleh di bold juga. Kalau kurang besar ya udah pilih yang lebih full. Oke. Nah, gitu ya. Nah, perintahnya bagaimana? Silahkan double klik di comment button. Comment button sudah kita buat nih di next. Perintahnya adalah form yang ingin teman-teman tampilkan silahkan ditulis lebih awal. Jadi kalau aku klik next, form yang akan tampil adalah form 2. Betul ya? Form 2 show. Lalu form yang ingin di hide atau disembunyikan di bawahnya. Form 1 hide. Gitu ya. Nah, kalau sudah ditulis codingnya kita harus cek working or not gitu ya. Sekarang klik start. Nah, kita klik next. Oke, benar ya, form 2 ya, berarti udah berhasil mismatch ini. Jangan lupa, kalau kotak birunya masih aktif, you have to click first, click end. Go to form 1 again. Form 2 deh. Sekarang kita mau buat tombol back. Jadi aku mau buat tombol back di form 2. Comment button lagi ya. Nah, untuk mengubah tulisan comment button, option. Aku mau tulis di sini back. Oke, ganti huruf dulu. Mau hurufnya sama, mau hurufnya beda, silahkan aja. Ubah saja deh. Size-nya kita perbesar. Oke, nah perintahnya coba kita klik, double klik di comment button. Bisa nggak nih kalau hanya perintah form yang di show aja yang kita tulis? Nah, yang hide nggak usah. Kita coba ya. Show. Form 1 show, karena ketika aku klik tombol back yang akan muncul adalah form 1. Aku klik, oh ternyata bisa. Next, kalau sudah back. Jadi gitu ya teman-teman ya. Untuk perintahnya teman-teman boleh menuliskan secara lengkap seperti di form 1. Lihat nih, form 1, next. Form yang ingin ditampilkan ditulis, form yang ingin di-hide juga ditulis. Atau boleh hanya pilih form yang ingin ditampilkan saja seperti form 2. Tombol back. Nah, form 1 aja yang, form yang ingin ditampilkan saja yang ditulis. Itu juga nggak apa-apa, ternyata bisa juga. Gitu ya. Kalau di tengah-tengah sini, kita mau menulis teks yang agak panjang atau penjelasan tentang si nanas. Nah, kalau ingin menulis teks yang agak panjang atau penjelasan, teman-teman tidak bisa menggunakan label. Dia punya tools yang berbeda untuk menuliskan teks yang agak panjang, yaitu text box. Ikonnya adalah AB di sini. Jadi silakan diklik AB-nya, buat kotak rancangan, mau sebesar apa nanti teksnya, nggak usah khawatir nanti kalau terlalu besar atau terlalu kecil ini bisa kita ubah ukurannya ya. Nah, di sini tulisan text 1. Teman-teman, go to properties text 1. Nah, mengetiknya ada di sini nih. Di text 1 ini kita ngetiknya di kolomnya kecil begini. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau kita enter dia akan langsung muncul semuanya. Tapi sebelum mengetik, jangan lupa go to multiline. Jadi di sini multiline-nya harus kita true dulu. Tujuannya apa? Jadi kalau nanti teksnya panjang, dia nggak akan ke samping terus, tapi dia akan membuat jadi banyak baris ke bawah. Jadi buat baris-baris gitu ya, bukannya terus ke samping gitu ya. Contohnya, aku mau ketik tentang nanas. Biasanya ini ngetiknya itu aja deh. Adik-adik aja deh. Nah, ini kalau di enter kan masih begini ya, karena teksnya belum panjang. Tapi kalau kotaknya kecil, kotaknya aku kecilin. Nah, dia berubah nih ke bawah gitu ya. Jadi tujuan dari multiline tadi adalah membuat teks kita bisa menjadi beberapa baris. Kalau teman-teman, nah si text box ini juga bisa teman-teman boleh di form 2, boleh di form 1 atau form-form selanjutnya. Caranya, silakan klik kanan nih di tools, tapi toolsnya pilihnya tempat yang kosong aja. Klik kanan, pilih komponen. Klik komponen. Ada dua hal yang harus teman-teman checklist nih. Yang pertama adalah Microsoft Multimedia Control 6.0 atau MMC 6.0 dan yang terakhir adalah Windows Media Player di sini. Cek
klik ya. Oke. Nah, kalau sudah dia akan muncul nih tampilan MMC Control dan Windows Media Player. Yang kita pakai adalah MMC Control-nya. Buat kotak rancangannya, si lagunya itu nanti mau seperti apa, rancangannya. Lalu teman-teman ambil lagunya di file name. Ini file name, properties MMC Control, file name, klik. Nah, ini silakan teman-teman ambil musik teman-teman yang mau digunakan yang mana. Misalnya pakai sampel musik aja. Kalau nggak keluar, pilihnya all files. Nah, misalnya aku klik yang ini, di oke aja. Lalu, nah, untuk lagu, kita nggak boleh klik di MMC Control-nya, tapi kita harus kliknya di form-nya. Ya, klik di form-nya, bukan di tombol MMC-nya. Karena kalau di tombol, masukkan perintah. Nah, private subform underscore load ini yang benar. Kalau teman-teman mengkliknya di MMC Control-nya, private subnya berbeda, lihat. Tuh ya. MMC Control 1 dan bla 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 ini salah nih. Ini enggak dipakai, jadi aku hapus saja. Yang aku gunakan adalah yang load di sini. Perintahnya, perhatikan. Kalau sudah, kita cek benar apa enggak. Start. Next. Nah, tandanya apa? Tandanya ini lagunya sudah berhasil terpasang. Jadi kalau misalnya nih ya, Miss Febri salah nih, kliknya di sini kontrolnya ternyata bukan 1. Ini padahal MM kontrol 1 gitu ya teman-teman. Kliknya MM kontrol L-nya double karena pakai huruf kecil. Misalnya MM kontrol kan kayak angka 1 tuh ya. Kita start di sini. Form 1 masih oke. Nah, masuk ke form 2, ini pasti salah. Ada pemberitahuan entah itu debug, entah itu runtime error. Teman-teman pilihnya debug aja. Biar dikasih tahu sama programnya di mana nih yang salah. Klik debug, oh ternyata di yang warna kuning ini ada yang salah nih. Pasti ini ada yang salah. Jadi diklik N dulu. Check again. Oke, ini bukan L-nya, harusnya 1. Nah, baru kita play. Jadi kalau nggak ada pemberitahuan apa-apa, tandanya programnya berjalan gitu ya. Jadi begini. Nah, ada yang miss, aku udah bener masukin perintahnya, udah masukin lagunya, aku udah kliknya di form, tapi tetap nggak jalan lagunya. Teman-teman tinggal ganti aja lagunya. Bisa jadi dia nggak support sama Visual Basic. Jadi gantinya di mana? Gantinya ya di file name-nya tadi. Jadi klik icon MM Control-nya. Lalu teman-teman ke properties MM Control 1, teman-teman ke file name, pilih lagi lagunya. Cari lagu yang support. Insya Allah ada. Atau kalau ternyata emang lagu teman-teman nggak disupport semua sama video, udah pakai sampel musik aja nih kayak nanti. Insya Allah dia disupport terus kok. Ya, kita klik. Sekarang kita akan bahas bagaimana cara menyimpan project. Nah, untuk Visual Basic menyimpan projectnya harus hati-hati. Kita hanya menyimpan satu project, tapi kita bisa saja menyimpan lebih dari satu form. Karena Miss Metri punya 2 form, berarti nanti menyimpannya 2 kali saving form, tapi tetap satu project saja. Sebelum teman-teman meng-save, silakan buat dulu folder di tempat biasa teman-teman menyimpan program ya, atau menyimpan file. Misalnya di sini adalah tugas VB. Jadi nanti semua tugas VB adanya di folder ini. Kita enter, boleh kita close, pilih file, lalu save project as dulu boleh, atau save form 1 as dulu boleh. Kita save form 1 as dulu ya. Nah, ini cari folder tadi ada di mana, di Expressjet atau data D, ada tugas VB. Nah, form 1 ini ya udah biarin aja form 1, simpan aja, save. Selanjutnya kita, nah ini lihat berubah tuh, kalau udah di save dia akan berubah form 1 gitu ya.
sekarang kita mau simpan form 2. Nah, kalau ini Miss kok nggak berubah, tetap form 1. Ya udah, kita double klik dulu aja form 2-nya. File, save form 2 as ya. Make sure sudah di folder yang benar. Aku sudah tugas PB, sudah form 2 yang aku simpan, pilih save. Selanjutnya, nah ini memang agak panjang nih proses savingnya. Kita akan menyimpan project. Ingat, project hanya satu, tapi form bisa lebih dari satu. Pilih save project. Make sure aktif lagi di tugas PB. Projectnya ini boleh baru teman-teman ganti. Tapi perhatikan ya, yang boleh dihapus hanya project 1 aja. Titik PBP ini nggak boleh dihapus. Jadi dia extensionnya itu nggak boleh dihapus ya. Misalnya di sini aku mau bahas tentang buah.pdp gitu ya. Save. Kalau ada pertanyaan pilih no. Sudah di close. Sekarang kita lihat di Windows Explorer kita bener nggak nih kita savingnya. Pokoknya kalau nggak bener di save-nya, kita mau ngelanjutin lagi tugas kita gagal. Tugas PB. Nah, yang teman-teman buka adalah projectnya yang tadi kita simpan sebagai nama buah atau yang ikonnya seperti ini ya. Yang kalau form ikonnya cuma putih-putih gini doang. Yang kita buka adalah yang .pdp-nya. Kita double klik. Nah, ini form 1 form 2 benar. Kalau mau balik ke sini ya. Ini benar nih berarti savingnya. Hati-hati ya teman-teman ya, harus mengikuti instruksinya dengan baik. Karena kalau teman-teman sudah mengerjakan terus savingnya salah, sia-sia aja, kita nggak bisa melanjutkan lagi. Oke, I will say goodbye again. Good luck. See you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.